Ya, silakan Ustadz. Ya, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita lanjut pelajaran kita, Bunda sekalian. Kita masuk di surat At-Takwir ya, Bunda ya. Silakan dari Yang pertama kali masuk tadi Mbak Yeti terus Bunda Zulfia. oh ya Bunda. Ini dari ayat 15 sampai selesai gitu, Ustaz. Iya. Iya, dari ayat 15 sampai selesai. Ya, Pak Silakan Ustaz. Bunda Yeti ya. Ya. Bunda Yeti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili iza as'as was-subhi iza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tazhabun in huwa illa zikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Berikut Bunda Zulfia. Ya, Baik Ustadz. A'udzubillah. Kedengeran Ustadz? terdengar Bun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil husna. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil hunna. Dipantul Bun. Uqa. Fala uqa. Fala uqsimu bil husna. Khunnas. Bil husna. Fala uqsimu bil hunnas. Khunnas. Lagi. Fala uqsimu bil hunnas. Nanya jangan dipanjang. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil hunnas. Jawaril Al-jawaril.
Jawaril kunnas. Ada al di situ, Bun. Ada alnya. Al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas. Walaili iza as'as. Wasubhi iza tanafas. Tanafas. Ya. Wasubhi iza tanafas. Innahu laqawlu rasulin karim. Zi kuwatin inda dzil arsi makin. Muta'in sama amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Fa aina nadhhabun. Fa'aina tadhhabun. Fa aina tadhhabun. In huwa illa zikrul lil alamin. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul alamin. Sadaqallahul Ya, azim. terima kasih Bunda Zulfia. Ya, Bunda Wati. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Walaili iza as'as. Wasubhi iza tanafas. Innahu laqawlu rasulin karim. Zi kuwatin indah zil arasy makin. Muto'in sama amin. Wa ma sahibukum bi majnun. Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin. Wa ma huwa ala ghaibi bidonin. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Fa aina tadhhabun.
in huwa illa dzikrul lil alamin. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Sadaqallahul Masya Allah. azim. Benar Pak. Masya Allah. Makasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama Bun. Masya Allah. Berikut Bun Prof Yasmin, silakan Prof. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jawaril kunnas Fala. Fala dari Fala Bun. Fala. Dari Fala. sebelumnya lagi. Ya, dari sebelumnya lagi. Oke. Ya, oleh. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim fi quwwatin inda dzil arsyil makin. Ulangi Bun, arsy makin. Fi quwwatin inda dzil arsyil makin. Muta'in thumma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Ya, jadi di ayat ke-22 itu ditahan Bun, huruf mim sama huruf ba. Sama qalqalahnya juga harus dipantulkan. Ayat 22, wa ma sahibukum bimajnun. Ayo, qalqalah yang mana? Kalau qalqalah yang 23 Bun. Walaqad ra'ahu bil. Iya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Itu ya. Belum, pantulannya belum ada Bun. Ulangi lagi. Walaqad ra'ahu bil ufuq. Ada D-nya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya, coba yang ayat sebelumnya Bun. Yang wa ma sahibukum bimajnun. Kumnya ditahan itu. Karena mim sama ba, mim sukun ketemu huruf ba. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya, insyaallah. Insyaallah. Baik, terima kasih Bun. Sama-sama. Bunda Ika. Ah ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Ya, alhamdulillah. Nah, syukur. Terima kasih Bunda Ika. Sama-sama, Ustaz. Insyaallah. Mbak Zainab, Mbak Zainab masih ada? Iya, Mbak Zainab, silakan Mbak Zainab. Ya Ustaz. Wah, kelempar. Bunda Kus, silakan Bunda Kus. Siap Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bil hunnas. Wala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil hunnas. Nanya jangan dipanjang. Nas. Fala uqsimu bil hunnas. Al jawaril kunnas. Wal laili idza as'as. Wa subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa G-nya aina jangan ditekan. Jadi langsung li syaitan. Jadi wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tadhhabun Nanya jangan ditahan, Bun. Fa'ina tadhhabun. fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, Masya Allah. Makasih Ustadz. Sama-sama, Bun. Mbak Zainab. Silakan Mbak Zainab. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس
والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Ya, terima kasih Bunda Tara. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu billah. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Walaili idza as'as. Wal-laili Walaili idza as'as. Wasubhi idza tanafas. Innahu laqawlu rasulin karim. Dhi quwwatin inda dzil arsyil makin. Zil Arsy. Itu tidak shilbun, tapi shimakin. Dhi quwwatin inda dzil arsy makin. Muta'in sama amin. Salah ya? Sama amin. Muta'in sama amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Saya ulangi, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bi'dhanin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa aina tadhabun. Fa aina tadhabun. In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman sya'a minkum ayyastaqim.
wa ma tasha'una illa وما تشاءون wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Ya, Alhamdulillah. Syukuran Ustaz. Iya, Alhamdulillah semuanya sudah selesai, Bun. Jadi, ini pertemuan terakhir sebelum puasa ya, Bun ya? Iya, Nanti sebelum kita lanjut puasa, lagi betul. setelah puasa. Mm-mm. Nah, nanti Oke. di puasa, semuanya baca Quran, dan bagusnya, bacanya itu pakai terjemahannya. Jadi kalau baca, misalnya kayak tadi baca ayat 15 sampai 29. Jangan lupa baca terjemahannya juga. Seperti itu. Begitu, Bun. Jadi biar bisa memahami. Iya, sedikitnya kita insya Allah bisa paham apa maksud Betul. Biar paham artinya ya, ayat Pak itu. Ustaz. Iya, seperti itu. Nanti kalau ada yang diingin kayak bingung begitu, tinggal WhatsApp. WhatsApp saja, wapri saya saja, ya pribadi, bisa ditanya ke saya. Ustadz, ayat ini kok bilangnya begini, apa maksudnya? Nanti WA saja ke saya. Insya Allah Nah, seperti ya. itu. Ya. Ini Ustadz, maaf Ustadz, kalau seandainya kita Ya. baca artinya dari awal sampai 29 itu, saya lihat kalimatnya sebetulnya jatuhnya di ayat ke 19, betul nggak Ustadz? 19. Soalnya kan apabila. Dari ayat Mm-mm. 1 tuh pakai apabila semua. Kemudian 15 aku bersumpah ya. Sebenarnya di sini arti 15 ya, kalimat pokok kalimatnya mulai tampak di aku bersumpah demi bintang-bintang. Itu kan Allah yang bersumpah kan. Jadi Iya, mulainya di 15. Kemudian yang Allah sumpahkan itu adalah ayat 19. Betul nggak Ustadz? iya betul. Ayat ke-19 ini. Jadi Iya, memang jadi dari awal Allah bersumpah terus, kemudian sampai ayat ke-19 untuk memberikan penekanan tentang iya, Quran ini. iya. Penjelasan tentang Al-Quran itu yang diturunkan kepada Nabi Iya, Muhammad melalui malaikat Jibril yang iya ditemukan betul. yang apa namanya? Yang Rasulullah menjumpainya di ufuk yang terang. Itu Iya, benar nggak Ustaz? betul. Nah, ayat 23. Iya, iya betul, Bang. Waktu Isra Terus Mi'raj ini itu ya Ustaz. waktu tunggu saya lihat ayat keberapa ufuk tadi ya? 23 Ustaz. 23. Tunggu dia Nabi Muhammad benar-benar telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Ini ufuk yang terang di sini maksudnya apa Ustaz? Apa pas di Gua Hira bukan ya, Sat? Lihat ininya. Oke, bisa dipahami dua hal. Pertama, ketika disebut dengan ufuk yang terang itu adalah jelas memang Jibril itu hadir bersama dengan Nabi Muhammad. Jadi memang Rasulullah itu memang melihat Rasulullah itu memang melihat Jibril. Jadi bukan hanya seperti kayaknya kan kalau kita misalnya melihat sesuatu kayaknya dia ini saya kenal atau kayaknya sih begini. Tapi memang Rasulullah itu Allah memberikan keyakinan bahwa Rasulullah itu memang ketemu sama Jibril gitu. Jadi memang jelas dia ketemu sama Jibril. Jadi sampai Allah menyebutkan dengan ufuk yang terang adalah jelasnya Rasulullah itu ketemu dengan Jibril dan di waktu itu Rasulullah menerima wahyu itu dari Jibril seperti itu. Jadi ufuk yang terang itu tentang jelasnya Rasul bertemu dengan Jibril itu bukan hayalan, itu bukan mimpi dan lain-lain. Seperti itu, Bun. Betul. Masya Jadi Allah. dia bukan tempat ya. Jadi bukan lebih ke tempat sih, tapi
untuk memberikan penekanan bahwa pertemuan Nabi dengan Jibril itu memang jelas terjadi, benar-benar terjadi. Begitu. Betul. Jadi tidak ada disebutkan dengan ufuk yang terang itu, ya begitu, memang benar-benar terjadi pertemuan itu. Ya. Jadi nggak apa namanya, nggak ngeraba-ngeraba ya, emang bener ada dan tampak betul ada. Ufuk terang itu kan artinya jelas ya, artinya bukan Jadi merupakan bukan halusinasi gitu ya, Ustaz ya, bukan halusinasi gitu, Ustaz. Iya. Jadi seperti itu. Jadi bisa dipahami dua, yang dimana Jibril itu memang datang dari tempat di mana matahari itu terbit. Berarti di timur. Tapi juga bisa dipahami bahwa ufuk yang terang itu adalah pertemuan bersama Nabi ini adalah pertemuan yang benar-benar terjadi. Makanya tadi di ayat yang ke-19 Allah menyebutkan dengan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini dibawa oleh Rasul, dan itu malaikat Jibril ya, seorang malaikat yang mulia, dan penerima dari Al-Quran ini dia bukan bimajnun, dia bukan orang yang gila. Jadi orang apa yang gila. dia sampaikan kepada kalian, itu benar. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan orang yang sohib itu artinya orang yang tinggal bersama dengan kalian. Dan orang yang dengan tinggal bersama kalian ini bukan orang yang gila. Kalian tahu karakternya. Jadi apa yang sampai kepadanya, apa yang dia katakan ini, bukan ini, apa yang dia katakan bukan menunjukkan dia sebagai orang yang gila, seperti itu. Jadi paham, Bun ya? Untuk memberikan penekanan bahwa memang Rasul ini memang didatangi oleh Jibril, gitu. Dan itu bukan mimpi. Dia membawa Quran, lalu kemudian Rasul itu bukan orang yang mengada-ngada dari pertemuan itu. Seperti itu, Bun. Iya, Masya Allah. Ini sebagai penekanan aja, Ustadz. Jadi sebab ini kan yang paling berat tuh aku bersumpah. Allah yang bersumpah kan, coba bayangin. Allah yang bersumpah, artinya emang ini tidak diragukan lagi ya Ustadz. Nggak boleh Iya, makanya juga sumpahnya juga cukup banyak. Iya. Sumpahnya juga cukup banyak dari awal sampai tadi Bunda sebutkan, kayaknya intinya di ayat 19. Karena memang sumpahnya cukup banyak untuk memberikan penekanan. Memberikan penekanan, betul. Itu kalau ditadaburin asik tuh Ustadz. Hubungannya apa kaitan sumpah itu dengan itu matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung dihancurkan, unta yang bunting. Itu kalau kita bisa mencari tadaburnya, itu pas kaitannya dengan sumpahnya Allah itu tuh buat PR tuh enak banget nanti kalau sana lagi Ramadan. Dicari referensinya. Kaitannya apa? Nih bayi perempuan, roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Terus kemudian catatan yang dibuka lebar-lebar. Kan jadi segitu banyaknya sumpahnya Allah ya, apa namanya? Allah bersumpahnya sampai 14 ayat. Baru ke-15-nya aku bersumpah demi bintang-bintang. Terus nyambung lagi demi malam. Masya Allah, benar luar biasa. Alhamdulillah. Syukran Ustadz penjelasannya. Mungkin ada yang bertanya? Monggo silahkan para sahabat. Iya Ustadz, bertanya nih yang ayat 28 29-nya nih. Kan kalau di terjemahannya kan yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Nah maksudnya keinginan, maksudnya apa kehendak kita itu datangnya dari Allah apa gimana gitu Ustaz? Jadi kalau Allah nggak menghendaki, kita juga jadinya nggak berkeinginan untuk menempuh jalan itu gitu Ustaz. Seperti itu Ustaz. Ini berkaitan hidayah dan taufik. Jadi berkaitan tentang masalah hidayah dan taufik. Jadi
di ayat yang ke-28 ketika Allah menyebutkan siapa yang di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus, maka kalian tidak akan bisa menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Jadi seseorang tidak akan bisa menuju kepada kebenaran kecuali Allah telah memberikan hidayah kepadanya. Hidayah dan taufik itu. Tapi hidayah dan taufik itu akan Allah beri kepada orang yang memang jujur di dalam hati mereka. Jadi ada kejujuran di dalam hati mereka. Setiap orang yang mu'alaf, atau yang kedua itu setiap orang yang Allah beri hidayah, sampai akhirnya itu dia beramal, pasti di dalam hatinya itu ada keinginan untuk mendapatkan kebenaran, mencari-cari kebenaran. Dan apa yang ada di dalam hatinya itu yang kemudian Allah bawa pada hidayah dan taufiknya. Seperti itu. Jadi ada keinginan untuk mencari kebenaran, baru Allah nanti menjawab keinginan tersebut gitu Ustaz ya. Maksudnya dengan makanya di sini kan liman sya'a minkum, siapa yang mau. Ada keinginan kan, siapa yang mau. Jadi siapa yang mau menempuh jalan yang lurus. Ini bicara tentang masalah kejujuran hati. Ya, memang ingin mencari kebenaran, maka Allah akan berikan hidayah padanya dan taufik. Sebenarnya Ustadz, maafkan kalau dihubungkan di ayat 27 itu kan Al-Quran itu tidak lain kecuali peringatan bagi semesta alam. Itu artinya kan dari pihak Allah sudah menurunkan Al-Quran. Nah sekarang tergantung kitanya mau menerima atau tidak Al-Quran itu. Benar nggak Ustadz? Kalau dilihat dari situ. Jadi sepertinya ada effort dari pihak manusianya sendiri untuk ada kejujuran tadi Ustadz bilang di hati untuk untuk memahami Al-Quran itu yang Allah sudah turunkan. Betul nggak Ustaz? Nah, gini, jadi Al-Quran itu ketika disampaikan ke kita, jadi ketika disampaikan, misalnya ada orang yang menyampaikan ke kita ayat Al-Quran, tadaburannya. Lalu setelah disampaikan ke dia atau ke kita itu, tinggal pilihannya di kita. Kita mau tidak untuk menempuh jalan kebenaran itu. Iya, betul. Setelah dapat peringatan ataupun dapat ajakan itu. Betul. Gitu, Bun. Kalau dikaitkan dengan ayat yang penyebutan in huwa illa dzikrul lil alamin. Iya. Masya Allah. Betul. Sudah jelas Mbak Ika? Iya, udah jelas. Enggak, iya saya udah jelas. Mungkin kalau lihat fenomena sekarang gitu, tapi mungkin kelemahannya umat Islam adalah karena mereka udah merasa Islam gitu, Ustaz. Jadi seperti nggak tertarik untuk apa ya, untuk belajar gitu ya, Ustaz ya. Karena udah merasanya benar, Ustaz, ya kan? Udah merasa di jalan yang benar. Jadi nggak ada keinginan untuk tadabur gitu loh, Ustaz. Apa seperti itu, Ustaz ya? Iya, jelas. Karena sebenarnya diharapkan ketika seseorang telah memegang Islam, dia harus mempelajari Al-Quran. Itulah yang diharapkan. Jadi itu yang diharapkan. Cuman hari ini orang merasa bahwa sudah cukup dengan keislamannya itu. Iya, betul. Nah, itu yang keliru. Seperti itu, Bunda Ika. Padahal perintah pertama Iqra ya Ustadz. Betul. Ya, itu dia. Betul, Bun. Perintah pertama itu adalah Iqra. Iya. Dan hadis juga udah bilang, maksudnya Rasulullah udah bilang, tuntutlah ilmu ya dari lahir sampai mau masuk liang kubur ya. Ya, tapi prakteknya ya itu tadi ya jadi kayak seperti tertipu ya Ustadz ya. Mungkin ya itu juga termasuk tipuannya setan juga ya Ustadz ya, kan membisik-bisikkan, wah kan udah Islam ini udah aman lah, udah aman gitu Ustadz, kayak gitu ya kayaknya. Dan ya kan begitu, karena kita seperti merasa bahwa kita tidak butuh dengan Al-Quran. Iya. Kita merasa seperti tidak butuh dengan mempelajari Al-Quran. Butuh dengan Al-Quran mungkin tetap ada yang merasa butuh dengan Al-Quran. Tapi mempelajari Al-Quran ini masih banyak orang yang merasa tidak butuh dengan itu semua. Apa bedanya dengan kaum Bani Israel dulu Ustaz yang merasa terjamin?
Sama, Bun. Ya, ya, merupakan jaminan itu. Nauzubillah min dzalik. Oke, udah hampir jam 9. Mungkin ada lagi yang bertanya? Ya ada mungkin Ustadz mau. Saya mau nanya. Oh, ya, silakan, Prof. Siapa? Iya, Iya, silakan, iya, Prof. iya. Ini Ustadz, saya menggunakan Al-Quran kan ada terjemahannya. Lalu di Iya. bawah tuh ada Asbabun Nuzul dan Al-Akhbar. Kalau Asbabun Nuzul kan latar belakang kenapa turunnya ya ayat-ayat tersebut. Kalau Al-Akhbar tuh apa ya Ustadz ya? Saya coba-coba Kalau baca. di situ disebutkan Al-Akhbar itu apa, Bun? Jadi ada Al-Akhbar, nanti ada cerita-cerita seperti sahabat atau siapa, cerita ini, cerita itu. Tapi saya nggak ngelihat hubungannya, jadi kira-kira apa ini Al-Akhbar? Di atas ada Asbabun Nuzul. Nanti Al-Akhbar banyak, kalau Asbabun Nuzul kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tapi Al-Akhbar tuh selalu ada sampai 2-3 di halamannya. Al-Akhbar. Isinya seperti apa cerita gitu Bunda apa? Maksudnya? Jadi ini misalnya saya kasih contoh ya di sini nih di surat yang kita baca ada seperti ini dari Abbas radhiyallahu anhu, ia menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku mempunyai 2 penasihat dari ahli bumi, yang dari ahli langit ialah malaikat Jibril dan Mikail, sedangkan yang dari ahli bumi ialah Abu Bakar dan Umar. Merekalah pendengar dan penglihatanku. Dalam kurung HR Hakim, Ibnu As-Sakir, dan Abu Naim. Hadis kalau gitu. Ada juga dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, matahari dan langit akan digulung pada hari kiamat, dalam kurung Bukhari. Nah ini semuanya ada di Al-Akhbar. Jadi apa yang dimaksud dengan Al-Akhbar gitu saya? Keterangan tambahan terkait dengan keterangan tambahan, Bun. Jadi keterangan tambahan saja itu yang dikaitkan dengan ayat Quran itu. Tapi di setiap Quran itu berbeda. Setiap Qurannya berbeda. Tapi kalau asbabun nuzulnya dia sama. Tapi kalau keterangan-keterangan seperti itu biasanya diambil yang mendekati atau yang memiliki pendekatan makna dengan surat itu, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surat tersebut. Untuk penjelasan Al-Akhbar jadi itu akhbar berasal itu dari informasi, kata itu informasi. Ya, berita. Iya, berita, informasi gitu ya. Iya, berita itu informasi, Bun. Jadi kayak berita-berita pendukung ya, kayak kalau kita Pendukung, nulis ya, kan betul. ada data pendukung kali ya. Ya, pendukung untuk memperkuat. Ya, betul, Bun. Ya. Dan itu kalau dari betul, itu Bun. bukan kayak hadis ya Ustadz ya, itu kan dari hadis. Bukan. Hadis, karena tadi disebutkan hadis riwayat Hakim. Hadis itu, Bun. Tapi cuman kayak maknanya itu dikaitkan dengan surat itu. Iya, betul. Iya, saya cari-cari apa ini Al-Akhbar banyak. Jadi mungkin ya kayak model kayak asbabun nuzul juga ya Ustadz. Jadi background lah mungkin ya. Background atau yang kalau background kan itu Mbak Tara, kalau background kan asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya, iya betul. Karena asbabun nuzul ada sendiri. Nanti ada Al-Akhbar nih di halaman tersebar banyak sekali saya baca-baca. Itu ya. Untuk keterangan tambahan mungkin Bun, untuk memperkuat. Iya, informasi tambahan. Informasi tambahan saja. Tambahan ya, untuk memperkuat pemaknaan gitu. Mungkin. Ya Allah. Cuman saya baca-baca, saya nggak nangkep gitu kesinambungannya, makanya saya bingung. Belum sampai ilmunya. Saya rasa yang paling gampang tuh itu, Prof. Apa kita cari kalimat utamanya dulu. Jadi poin apa dalam, kalau saya perhatiin di juz amma tuh begitu ya. Jadi banyak yang demi ini, demi itu. Jadi kita cari pokok kalimatnya dulu, pokok kalimatnya. Nah dari situ baru kita bisa apa? Mencoba untuk memahami isinya intinya nangkap, ini ya. gitu. Dan nanti pendukung-pendukungnya itu yang sumpah-sumpahnya itu ada kaitannya atau enggak gitu. Jadi kalau kita langsung terjun ke
yang demi itu malah kitanya bingung gitu. Saya waktu itu juga pernah menyampaikan ke Ustadz Noman Alikan, waktu itu kita bahas tentang atur. Itu kan di depan itu kan juga demi kan segala macam. Terus saya bilang kalau buat saya yang lebih mudah kita cari dulu pokok kalimatnya di mana, baru kita jangan langsung masuk, jangan langsung terjun. Saya bilang gitu. Saya malah ngajarin satu man, astagfirullahaladzim. Saya bilang bukan apa-apa, soalnya memang waktu itu saya protes terus terang, saya bingung Iya. gitu loh, Ustaz. Datang-datang langsung jelasin demi ini. Terus saya bilang lah, kalau saya sih pengen tahu dulu apa sih intinya dari surah ini. Kita lihat dulu pokok kalimatnya mana gitu. Nah, terus baru deh disambung-sambung ke yang atas. Ya gitu, saya sampaikan waktu itu protes saya ke Ustadz Nauman Halikan. Itu Prof, mungkin kita bisa bantu ya apa untuk pemahaman lah setidaknya itu nyari pokok kalimatnya gitu. Baru nanti dikait-kaitkannya. Soalnya kalau langsung terjun tuh kitanya pusing. Malah bingung ya karena penjelasannya panjang. Kalau pokok kalimat kan pokok pembicaraan ya. Iya, inti pesannya itu kan pokok kalimat Iya. itu kan inti dari pesan dari surah itu apa gitu. Iya. Ya insya Butuh Allah lah. latihan tuh Mbak Tara kan linguis jadi udah ahli. Enggak Butuh lah, latihan. masa bahasa Indonesia Pengalaman. nggak bisa. Kan kita belajar bahasa Indonesia ada pokok kalimat aku, kan gitu, ada kata kerjanya, yang kan gitu. Udah jadi cari aja itu. Kalau bahasa demi itu kan bukan pokok kalimat, pasti ada subjeknya kan. Kalau bahasa Indonesia gitu ada subjeknya. Itu aja yang dicari dulu. Kok saya inti saya ya kita sharing-sharing ya. Nanti kalau kita belajar gitu belajar sendiri itu biar nggak kebingungan gitu. Iya, yang demi itu pengantar jadi. Iya, betul. Iya, Ustaz. Mbak Tara, Halo. jadi kalau begitu menurut Mbak Tara bahwa kita Iya. harus mencari pokok kalimatnya dulu Ya kalau dari 29 ayat ini. iya. Ya, saya menangkap bahwa subjeknya itu adanya di ayat ke-19 ya. Apa betul? Ayat ke-15 pun. Oh, 15 ya. Ya, aku bersumpah demi bintang-bintang. Aku bersumpah. Jadi ya, di sini pokok kalimatnya adalah Allah yang bersumpah. Apa yang disumpahkan? Disumpahnya demi ini masih dijelaskan demi-deminya. Kemudian baru isi kalimatnya itu 19. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril. Nah, itu ininya, inti pesannya gitu. Gitu. Jadi itu untuk memudahkan ya. Nanti maksud saya untuk bantu daripada kita kebingungan. Nah, itu memang kalau kita memahami satu teks tuh harus mengambil pokok kalimatnya dulu gitu. Dan itu Bunda. Maaf Ustadz, saya bukannya mau ngajarin, gimana mau sharing aja. Iya, Nggak jadi apa-apa, berarti Bun. Masya Allah. subjek ya begini Mbak Tara, jadi berarti subjeknya itu dari kalimat nomor 15. Iya, aku. Terus iya, Aku tuh pokok subjeknya tuh aku. Jadi, kalau dibawa ke bahasa Indonesia ya, jadi subjeknya itu aku. Terus jadi peringkatnya itu kata kerjanya itu menurut aku Bersumpah. tuh sumpah-sumpahnya itu demi. Sumpah, iya. Nah, terus habis gitu objeknya justru yang pesannya itu yang di ayat 19 itu. Iya. Oh, Itu gitu dia. ya. Iya. Ketangkep kan maknanya? Ketangkep Iya. kan? Nah, terus di bawahnya tuh dijelaskan siapa itu Rasulullah, siapa itu Jibril, Al-Quran tuh kayak gimana gitu loh. Jadi itu yang atas sama yang bawah itu adalah apa namanya? Keterangan-keterangan aja gitu loh, keterangan untuk lebih meyakinkan kita. Dan karena ini urusannya sumpah, jadi sumpah itu demi terus apa ini kan ada sebelumnya ada apabila itu kan artinya ada kondisi tertentu yang Allah sampaikan. Maka saya bilang itu tadabur tuh enak banget tuh kalau mau ditadaburi yang lebih jauh lagi. Tapi buat kita yang masih awam, mendingan ambil pokok kalimat, mana sih intinya gitu. Kalau yang demi malam, demi
apa namanya itu subuh segala macam itu sumpahnya Allah itu gitu loh. Itu banyak banget penjelasan-penjelasan tadabbur dari pemateri-pemateri ustadz-ustadz gitu. Mm. Tapi yang penting kita tuh paham gitu loh Bunda. Jadi Ya. kita ngerti ini isinya ini gitu. Intinya seperti itu. Pesan dari Allah tuh nyampe gitu. Maaf Ya. Ustadz, bukannya mau ngajarin, sharing. Iya benar. Allah. Iya. Jadi sebagai orang awam, terus terang memang saya sendiri melihat bahwa Al-Quran itu kenapa kok kelihatannya sulit gitu. Padahal sebenarnya ada inti-inti pesan itu yang akan kelihatan kalau seandainya kita tuh membahasnya itu secara struktur kebahasaan gitu. Jadi cari pokok kalimatnya, cari jadi terlalu banyak terlalu banyak penjelasan-penjelasan yang di luar dari pokok kalimatnya itu. Kalau kita udah nemuin pokok kalimat akan jauh lebih mudah. Gitu. Oke, sekarang udah jam 9 lewat. Mohon maaf, Ustadz. Ada lagi yang mau bertanya mungkin sebelum ditutup? Ya, makasih. Cukup ya, sama-sama. Bunda. Silakan Ustadz, mau ada penutupan, closing statement? Iya. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, di bulan Ramadan dan juga bulan Ramadan ini merupakan bulannya Al-Quran. Kita memperbanyak waktu kita dengan Al-Quran dan bukan hanya kita baca saja, tapi kita mencoba untuk memahaminya sedikit demi sedikit dengan membaca terjemahannya. Seperti itu, Bun. Insyaallah. Kita libur mulai tanggal berapa, Bun? Sekarang, Bun? Tanggal 7 itu terakhir ada kajian. Jadi sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 hari Selasa. Kemudian nanti hari Jumat ada tilawah bareng. Tanggal 6 ya. Kemudian benar nggak? Iya benar, tanggal 6 tilawah bareng. Tanggal 7 ada Ustadz Dani kemarin belum sempat memberikan tematiknya ya. Jadi beliau sedang di Saudi kemarin pekan lalu. Maka diganti oleh Ustadz Amin untuk menyambut Ramadan. Kemudian Ustadz Dani akan menutup tanggal 7 sebagai penutupan pengajian membahas ada temanya tadi nanti saya share di grup hari Sabtu. Nah setelah itu kita libur. Nanti ada pengumuman selanjutnya kapan akan dibuka. Tapi nanti pada saat Ramadan itu kami ada kegiatan dari Pondok Mualaf bahasa Arab Al-Quran, metode Bayinah ya Ustadz ya, pakai Dream ya, pakai metodenya Dream ya Ustadz. Iya, Bun. Ya. Insyaallah. Insyaallah yang akan diberikan oleh Ustadz Muji setiap hari Senin, Kamis, Jumat jam 9 sampai setengah 11 ya Ustadz. 9 sampai setengah 11 ya. Jadi mohon dimanfaatkan momen ini kita belajar bahasa Al-Quran, kita supaya tahu bahasa aslinya ya, sedemikian kayaknya. Insya Allah sebagai pengisi Amaliyah Ramadan kita. Dan nanti insya Allah pekan ini sudah mulai di launching bagi yang mau memesan Ramadan Journal Pondok Mualaf PMMC lagi dihitung harganya, insya Allah nanti akan diumumkan oleh pengurus insya Allah. Dan nanti insya Allah bisa dimanfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Di samping itu nanti yang utama dari Pondok Mualaf ada juga program-program lain yang merupakan suatu opsi yang kita tawarkan. Misalnya dari Numan Alikan Indonesia, itu mereka setiap hari mengadakan tadabbur subuh Ramadan subuh atau gimana ada judulnya nanti akan diberikan. Dan juga nanti dari Ustadz Muji dari Gorontalo ya Ustadz ya. Setiap hari Selasa ya Ustadz. Ada
Insya Allah setiap hari Selasa di bulan Ramadan itu mungkin kalau di Jakarta di Indonesia bagian barat kepagian banget ya Ustaz. Setengah Iya, 5 setengah 5. di Ustaz, Wita setengah 6 di kami setengah 5. Pokoknya yang terpenting kami menawarkan amalia Ramadan, kegiatan selama bulan memanfaatkan bulan suci Ramadan, dan semuanya disesuaikan dengan kemampuan dan juga kenyamanan para sahabat. Tidak ada paksaan, semuanya juga merupakan penawaran, dan silahkan, monggo dimanfaatkan semaksimal mungkin. Demikian. Silakan Ustadz. Iya, baik Bun. Ditutup Bun? Iya, silakan. Oh iya, baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai hari Jumat insya Allah ya. Terima kasih. Ya Allah, terima kasih Mbak Tara Ustaz. Sama-sama. Mbak Tara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.